Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Pada hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita minta Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang musim kehidupan kami. Dan pada hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon tolonglah kami, biarlah kami dapat mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, keputusasaan atau rasa putus asa merupakan suatu pencobaan yang sering dialami oleh manusia. Saat kita berhadapan dengan putus asa, ada kalanya kita perlu untuk menghadapinya dengan penuh kelemah lembutan. Tapi ada kalanya juga kita membutuhkan ketangguhan dan kekuatan. Namun, apapun cara yang kita gunakan dalam menghadapi putus asa itu, satu hal yang pasti, bahwa hal itu, putus asa itu, tidak bisa ditoleransi atau dibiarkan. Keputusasaan justru harus diperangi. Sebab kalau jika kita berlama-lama di dalamnya, harga yang akan kita bayarkan bisa menjadi mahal. Saudara, rasa putus asa itu bisa menguras energi dan mengaburkan tujuan hidup kita. Putus asa juga menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Dan putus asa itu, kita bisa menjadi orang yang tidak mengerjakan hal-hal yang harus kita lakukan semata-mata karena kita ingin melarikan diri dan tidak ingin menghadapinya. Bahkan lebih parahnya lagi, kalau kondisi putus asa itu bisa menular dan juga melemahkan iman orang lain. Memang saudara, manusiawi bila kita menginginkan kenyamanan saat merasa putus asa. Tapi sayangnya, seringkali rasa nyaman itu membuat kita akhirnya menjadi pelarian dan membuat kita hanya menghindari ketakutan dan bukan justru mengumpulkan keberanian untuk menghadapi dan mengatasinya. Bila hal itu terjadi, saudara, keputusasaan hanya akan menjadi jalan masuk bagi jalan dosa ketidakpercayaan. Di sini Yesus bukan hanya tidak ingin menjadi putus asa, tapi di sini Yesus memerintahkan untuk tidak putus asa. Saat Yesus mengetahui bahwa waktunya sudah tiba untuk menapaki jalan sengsara menuju salib, Ia tahu bahwa hal itu sangat mengecilkan hati para murid-muridnya. Yesus pun menguatkan mereka dengan berkata, janganlah gelisah hatimu. Kita perhatikan ya saudara, kata janganlah itu bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk perintah agar tidak menjadi gelisah dan putus asa. Jadi sebenarnya apa yang seharusnya mereka lakukan nih daripada rasa takut dan putus asa? Yang mereka lakukan, meyakini, menguatkan hati untuk percaya kepada Bapa dan percaya kepada Kristus. Dan inilah yang sama juga diberikan bagi setiap kita pada zaman ini yang seringkali harus berhadapan dengan berbagai kondisi yang bisa aja menimbulkan kita putus asa. Dan di sini Yesus seakan-akan ingin berkata kepada para murid dan kepada kita juga, jangan biarkan hatimu diatur oleh apa yang kamu lihat, tetapi biarlah hatimu diatur oleh janji yang aku berikan kepadamu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang menjadi godaan bagi saudara untuk putus asa pada hari ini? Ada masalah kah? Sakit penyakit yang panjang seakan tak ada ujungnya? Apakah saudara mulai mengalami kesulitan percaya bahwa Tuhan benar-benar bekerja untuk kebaikan saudara? Meskipun yang terjadi begitu buruk, tapi hal itu yang saudara alami, maka inilah saat yang tepat untuk kita melawan, berjuang, bukannya malahan mencibir atau bahkan ciut, lalu melarikan diri, mengurung diri, menangis seharian. Mungkin bisa jadi itu membawa kelegaan, tapi itu hanyalah sesaat. Saudara, justru dalam hal ini kita perlu bertindak untuk mengeluarkan setiap penghalang apapun bentuknya, supaya saudara bisa bernafas dengan lega. Kita perlu berjuang untuk hidup. Kalau perlu kita mintalah bantuan dari seseorang yang bisa kita percaya, agar dapat mendorong keberanian kita yang berlandaskan iman terhadap janji-janji yang telah Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dalam dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya biarlah kita menjadi teguh, berpegang pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sebab siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakan atau penganiayaankah? Pedang dan lain-lain? Tidak ada, saudara. Karena semua hal itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena itu, saudara, mari kita berusaha untuk tidak membiarkan hati kita diatur dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Tapi kita berilah hati kita diatur oleh apa yang Yesus Tuhan janjikan melalui firman-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami mampu untuk menaati setiap perkataan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami tetap terus percaya Engkau Tuhan yang senantiasa menolong, menguatkan setiap kami, agar biarlah hidup kami tidak gelisah dan tidak putus asa. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.